asyraqa. Nurul yaqin. Kalau sudah menyala, cahaya keyakinan yang ada di dalam hatimu. Hatimu tempatnya keyakinan. Dan dari hatimu akan memancar. Kalau sudah memancar cahaya keyakinan di dalam dirimu itu, la ra'aita, niscaya engkau akan melihat al-akhirata, akhirat, akraba. La ra'aita al-akhirata, engkau akan melihat akhirat itu akraba, lebih dekat. Ilaika, kepadamu, min antar hala ilaiha, dari untuk engkau datang kepada akhirat. Maksudnya sepenggal hikmah ini, kalau keyakinan yang di dalam hatimu ini benar-benar memancar, benar-benar memancar, artinya subur keyakinan itu, bertambah dan bertambah, kuat keyakinanmu, maka ketahuilah akhirat ini ada di depan matamu. Akhirat itu sangat dekat denganmu, lebih dekat daripada untuk engkau datangi, artinya sudah sangat dekat. Wala ra'aita, dan sungguh engkau akan menyaksikan mahasinad dunya, keindahan-keindahan dunia. Apa yang indah dalam dunia? Harta, tahta, wanita, semuanya keindahan dunia itu qad dhaharat, ternyata tampak kasifatal fana'i, penutup sesuatu yang fana, yang menutupi. Jadi keindahan dunia itu adalah sesuatu yang fana, yang menutupi alaiha, akhirat tersebut. Kalau ini, di sini yang harus kita bicarakan pertama ada yakin. Yakin yang ada di dalam hati seseorang. Semuanya adalah ahli yakin, insyaallah, ahli iman yang benar. Akan tetapi martabat yakin ini berbeda-beda. Ada yang sekedar yakin akhirat ada, akan tapi kurang tajam, sehingga maksiat pun mudah. Akan tapi ada orang yang derajatnya, keyakinannya adalah seperti Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, seolah-olah surga ada di matanya, neraka kelihatan, sehingga beliau berkata, "Lau kushifa 'annil ghita'u mazdadtu yakina." Kalau seandainya dibuka tabir kelihatan neraka, enggak tambah lagi keyakinanku, karena sudah puncak keyakinannya. Sama-sama yakin. Jadi pada dasarnya setelah ada yakin, kalau tidak ada yakin tidak ada iman. Semua insya Allah yakin akan adanya akhirat. Akan tapi martabatnya berbeda. Si A dengan si B berbeda. Si B dengan si C berbeda. Dan perbedaan ini akan terlihat dari pancarannya kepada anggota tubuhnya dalam menyikapi apa yang ia saksikan dari dunia ini. Matanya, perilakunya, tingkah lakunya ini, itu menunjukkan pancaran yang ada di dalam hatinya. Kalau ada yakin memancar dari hatimu dengan benar, maka ketahuilah akhirat sangat dekat. Artinya seolah-olah orang itu akan melihat akhirat terus. Adapun masalah martabat yakin itu, kalau dalam akidah kita, yakin adalah iman di sini. Kalau akidah kita ahli sunnati wal jamaati, iman itu bertambah dan berkurang. Jadi ada iman bertambah. Jadi ada kekuatan iman seseorang itu lebih kuat dari yang lainnya. Cuman pada dasarnya ada keimanan. Cuman setelah itu iman itu subur. Dan tingkat kesuburannya itu berbeda-beda. Ada yang imannya sangat kuat. Ada yang tengah-tengah. Ada yang sekedar iman saja. Percaya adanya hari akhir. Percaya adanya Allah. Dan seterusnya. Akan tapi berbeda dengan orang yang percaya, tapi benar-benar merasakan lihat neraka, lihat surga. Adapun pembahasan akidah tentang iman itu pasang surut, ada berbeda-beda, itu barangkali bisa kita gambarkan begini. Kita ingin mencoba menghadirkan masalah akidah itu sederhana. Kadang kalau hanya dalam buku teks, dalam teks kitab-kitab akidah, iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Masih belum ngah. Saya pengen sadar bahwasanya memang yang namanya keyakinan itu berbeda-beda. Suatu ketika Anda mendengar kabar bahwa Anda di rumah masing-masing. Mendengar kabar bahwasanya pada
tanggal 1 Rajab akan ada pengajian akbar yang dihadiri oleh seorang alim besar dari Syam misalnya, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, atau seorang alim dari Hadramut, Habib Abdullah Baharun atau Habib Umar bin Habib. Intinya Anda mendengar berita. Dan yang menyebar berita ini adalah satu lembaga yang bisa dipercaya. Anggap saja majelis Masjid At-Taqwa Alun-Alun Cirebon atau Islamic Centernya memberikan selebaran, memberikan informasi kepada masyarakat semuanya bahwasanya akan ada pengajian tanggal 1 Rajab. Karena yang menghadirkan ini adalah lembaga yang bisa dipercaya, maka muncul kepercayaan pada diri Anda semuanya. Kemudian setelah itu Anda berbondong-bondong datang. Anggap saja Anda sudah mengenal suara tersebut. Kemudian di saat Anda mau memasuki wilayah masjid, sudah terdengar di mikrofon suaranya Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kira-kira beda atau tidak keyakinan waktu kita membaca selebaran dan di saat mendengar suara? Beda, berarti tambah. Oh, berarti benar ini. Kemudian Anda masuk ke alun-alun, lihat orang ramai. Tambah ya? Yakin. Akhirnya Anda duduk menghadap langsung kelihatan, maka tambah ya? Yakin. Begitulah artinya, keyakinan itu ada martabatnya. Jadi orang yakin iya, akan tapi ada ketingkatan-tingkatan keyakinan. Begitu juga ini yang dikatakan oleh Ibn Athaillah Sakandari. Sebetulnya sekedar sesuai dengan kadar keyakinanmu itulah yang akan membentuk perilakumu. Dengan kekuatan keyakinanmu itulah yang akan menjadikan engkau baik atau tidak baik. Semakin kuat keyakinanmu kepada Allah, maka lihat, asyraqal nurul yakini. Kalau sudah memancar keyakinan itu semakin kuat, maka lihat akhirat semakin dekat kepadamu. Seolah-olah terlihat neraka, terlihat surga. Lihat, kapan mau maksiat? Setiap mau maksiat, ingat neraka. Mau malas ibadah, ingat surga. Allah. La ra'aital akhirat, engkau akan melihat akhirat sangat dekat, sangat dekat, sangat dekat. Dan benar ini, sebagian para solihin itu begitu rasa takutnya kepada akhirat, kepada neraka, sehingga tidak pernah berpikir untuk melakukan kemaksiatan. Tidak pernah terlintas. Karena dia ingat terus bahwasanya kalau aku melakukan kemaksiatan, aku akan dihukum oleh Allah. Dan di saat mereka malas beribadah, ia ingat surga Allah. Terlihat seolah-olah akhirat terlihat betul. Maka ini perilakunya di dunia ini adalah tergantung kepada kekuatan keyakinan tersebut. Dan dunia ini yang kita saksikan ini dengan gemerlapannya. Gemerlap dunia. Kemewahan dunia. Bagi orang yang keyakinannya kuat, tidak lain dunia itu adalah penutup saja. Penutup. Akan tapi beda nanti. Ternyata dunia itu memang betul-betul penutup. Bagi seseorang itu menjadi penutup. Hanya bedanya, kalau orang punya keyakinan itu, penutup itu adalah akan tampak seperti kaca. Ada orang yang keyakinannya tidak kuat kepada akhirat, maka dunia itu menutup benar sehingga dia buta akhirat. Kemaksiatan dilakukan, dosa dilakukan, seolah-olah enggak kenal akhirat lagi. Padahal pada dasarnya dia iman bahwasanya ada hari akhir, ada kiamat, ada siksa neraka, ada surga. Cuman lihat, karena dunia baginya adalah benar-benar penutup, maka ia lalai dengan dunianya. Berbangga-bangga dengan dunia. Sehingga dengan berbangga dengan dunia, dia lupa akhiratnya. Mungkin dari sedekahnya malas, melakukan kemaksiatan gampang. Akan tapi bagi orang yang kuat keimanannya, dunia yang seperti hijab akan tapi hijab pembatas antara dia kepada akhirat, tapi seperti kaca bersih. Akan terlihat. Jadi itu hakikat kebersihan hati, tasawuf yang sesungguhnya. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha fihi. Tidak melihat dunia kecuali lihat Allah. Maksudnya apa? Sadar. Ingat Allah. Jadi dunia ini tidak menjadikan penghalang dia untuk kenal Allah. Tidak menjadi penghalang dia untuk mengingat akhirnya. Justru setiap kali melihat dunia, ia langsung sambung ingat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Seperti yang difirmankan oleh Allah. Para kekasih-kekasih Allah ahli iman, di saat melihat dunia ini mengatakan, Rabbana ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Allah, engkau tidak menciptakan ini semua sia-sia. Kau ciptakan gunung tinggi, menjulang tinggi, lautan lepas, bintang gemintang, angin bertiup sepoi-sepoi, dan seterusnya. Ombak yang berkejar-kejaran. Itu semua bagi ahli iman akan menumbuhkan keimanan. Jadi yang terlihat adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diinginkan Ibn Athaillah Sakandari. Engkau melihat dunia, tapi yang kau lihat adalah Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Yang menciptakan sejuknya pagi hari ya Allah. Hangatnya matahari. Dan indahnya pemandangan. Dan seterusnya. Dia akan disubhanak. Maha suci engkau ya Allah. Fakinah adzaban nar. Yang dilihat dunia akan tapi ingat. Ya Allah. Engkau ciptakan keindahan ini semua. Jangan sampai ini semua menjadikan aku masuk neraka-Mu ya Allah. Kau berikan kepadaku mobil mewah ya Allah. Aku tidak ingin masuk neraka gara-gara mobil mewahku ya Allah. Kau berikan aku kekayaan. Aku tidak ingin masuk neraka dengan kekayaanku ini Allah. Yang kau berikan kepadaku. Lihat. Fakina adzaban nar. Di saat melihat dunia. Ternyata yang diingat adalah neraka. Allah. Ya mungkin setelah itu dia akan berbuat jahat dengan uangnya. Kekuatan iman yang di dalam hatinya. Rabbana innaka ya Allah. Sesungguhnya engkau. Man tudkhilin nar. Siapapun yang kau masukkan dalam neraka ya Allah. Apa hubungannya dengan kemegahan dunia? Kemewahan dunia. Kemewahan dunia ini tidak ada artinya kalau orang mau ingat hakikat neraka itu tadi. Faqad akhzaitah, sudah kau hinakan. Semulia apapun waktu dulu di dunia. Raja. Punya kekayaan melimpah ruah. Akan tapi lihat. Faqad akhzaitah. Wa malidh dhalimina min ansar. Ya Allah. Orang yang zalim di sini ini ya Allah. Orang yang zalim bersama ciptaanmu ini ya Allah. Tidak akan punya penolong ya Allah. Sadar dia. Karena apa? Gemerlap dunia. Dunia ini akan menjadikan orang bisa bermusuhan dengan saudaranya. Berperang dengan saudaranya. Lihat. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengkhawatirkan. Wallahi sampai urusan keimanan. Lihat. Wallahi inni la ahsya alaikum an tusyriku. Demi Allah aku tidak khawatir kalian masuk bab syirik. Jadi kesyirikan itu hampir tidak terjadi. Kalau terjadi sedikit. Ada orang syirik 2 yang masuk Islam 20. Ada orang murtad 2 yang masuk Islam 20. Walakinni ahsya an tatanafasu fiha. Akan tapi aku khawatir jika engkau berebut nih urusan dunia ini. Kalau sudah berebut dunia ini. Dunia ini. Jadi orang melihat dunia yang tidak sadar itulah yang akan berebut, lihat. Dan tidak pandang itu. Kalau sudah digelapkan matanya oleh dunia, sudah tidak tahu apakah itu adiknya atau bukan. Lihat, rebutan waris terjadi di masyarakat. Rebutan waris terjadi di masyarakat. Gelap dengan dunia. Rabbana ya Allah wahai Tuhan kami, innana sami'na munadiyan yunadi lil ilmani an aminu bi rabbikum. Ya Allah, kami mendengar seruan keimanan dan kami pun beriman. Fa amanna, kemudian kami beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana. Allah. Lihat, di saat ada kesadaran keimanan, yang ada di dalam hatinya adalah kerinduan untuk minta ampun kepada Allah. Faghfir lana ya Rabbana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Ya Allah, ampuni dosa kami. Hapus kesalahan kami Allah. Wa tawaffana ma'al abrar, dan matikan kami bersama orang-orang yang baik. Lihat. Melihat dunia bagi orang-orang yang ahli iman ternyata justru ingat neraka. Dan di saat keimannya semakin kuat, lihat, orang itu akan merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang yang namanya istighfar sendiri kan ada tingkat. Kalau kita bicara tentang istighfar, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah itu cinta kepada orang yang senantiasa bertobat. Bukan taibin, tawwab, ada tobat itu martabat. Jadi tingkatan, ada tobat dari dosa gede, ada tobat dari dosa kecil, ada tobat itu bukan dari dosa.
Tobatnya Rasulullah, tobatnya para solihin. Bertobat itu, lihat, martabat. Sehingga ada orang itu sudah salahnya gede, nggak ngerasa bersalah, musibah. Ada orang lihat hanya tidak bisa bangun malam saja menangis dia. Allah, semalam aku tidak bangun malam. Mencari sebabnya apa? Gara-gara ini aku tidak bangun malam. Gara-gara itu aku tidak bangun malam. Allah, apa salahnya tidak bangun malam? Bukan sebuah dosa. Akan tapi lihat kekuatan iman di dalam hatinya. Begitulah kalau orang punya iman, lihat. Dikit-dikit, Rabbana firlana. Ya Allah, ampuni kami. Wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar. Rabbana wa atina ma Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, berikan kepada kami seperti yang telah Engkau janjikan ya Allah. Kepada utusan-utusanmu, apa yang dijanjikan Allah? Berbuat baik akan diberi oleh Allah pahala. Allah yang berbuat jahat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada permasalahan. Jadi kekuatan iman yang perlu dibangun. Kalau orang kekuatan imannya kuat, keyakinannya kuat, keyakinan, maka akhirat seolah-olah ada di matanya. Sampai para sahabat ada yang ditanya, bagaimana engkau kok bisa bertahan menghindari kemaksiatan? Apa tip atau apa cara engkau bisa menghindari kemaksiatan? Dan apa apa cara engkau bisa melakukan ketaatan dengan begitu mudah? Bangun malam, sholat, ibadah, sedekah dan sebagainya. Beliau menjawab bahwa jika ada terlintas kemaksiatan di hadapanku atau di benakku, maka aku langsung lihat neraka seolah-olah. Lihat neraka. Aku hayalkan, aku lihat neraka. Dan aku tanyakan pada diriku, beranikah kau masuk di situ? Bahkan seorang salafun saleh ada ingin melakukan kemaksiatan, dicoba. Boleh kau bermaksiat, akan tapi coba dulu. Dia ngambil lilin dan tangannya dibakar. Kalau engkau bisa bertahan, maka kau boleh melakukan kemaksiatan. Ketahuilah neraka lebih pedih dari ini. Kalau kita membuat contoh saja, kalau zaman sekarang ini, seorang pemabuk, kalau ada yang mendengar dari pemabuk di kiri kanan masjid ini, semoga Allah memberikan kesadaran, memuliakan, mengampuninya. Amin. Ini hanya sekedar contoh. Seorang pemabuk dan pezina tiba-tiba mendapatkan informasi bahwasanya seorang saudagar kaya yang ada di kampungnya telah menyiapkan gadis-gadis cantik untuk diajak mabuk bersama dan berzina, dan gratis. Disiapkan di sebuah kamar. Ada beberapa kamar di situ. Kira-kira orang yang jago mabuk dan senang zina mau datang atau tidak? Ini paling cantik. Dibelikan wanita paling cantik seluruh negeri. Pilihan-pilihannya. Akhirnya betul dia datang. Setelah datang dia daftar nomor 1 ini. Lumayan. Saya dapat gratis untuk mabuk. Dan mabuk ini adalah minuman yang sangat mahal. Kemudian wanitanya paling cantik. Semangat dia. Akhirnya dia daftar. Ya sudah, saya mau masuk. Akhirnya betul. Silakan masuk. Di saat dia melangkah, stop dulu. Akan tapi Pak, perempuan cantiknya ada di kamar nomor 1 itu. Lihat. Oh iya. Tapi selesai kamu masuk di kamar nomor 1, nanti kamu harus masuk di kamar nomor 2. Di kamar nomor 2 ada apa? Kalau di kamar nomor 1 itu perempuan cantik yang saya janjikan tadi, dengan minuman keras yang hebat itu, dan pintu nomor yang kedua adalah dibuka. Ada algojo 4, ada api menyala. Untuk apa? Semua yang habis masuk kamar nomor 1 harus dipanggang di kamar nomor 2. Kira-kira jadi atau tidak? Lawannya 4, 1 lawan 4. Kira-kira jadi masuk atau tidak? Tidak bakal. Ngapain? Karena apa? Keyakinan ini bakal dipanggang benar ini. Jadi keyakinan itu yang perlu dibangun. Imam Haddad rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Da'watut Tamah. Seorang mukmin itu sebetulnya, hakikatnya susah melakukan kemaksiatan. Cuman kadang tadi lu, kadar imannya kadang-kadang menipis. Sebab kalau orang mukmin itu bermaksiat itu, sebab seseorang bermaksiat itu ada 2 pilihan. Yang pertama, dia melakukan kemaksiatan dan dia yakin Allah tidak melihatnya.
Allah tidak melihat. Hukumnya kafir. Kalau ada orang beribadah, kalau ada orang melakukan kemaksiatan lalu meyakini Allah tidak melihatnya, kurang ajar dan ini murtad. Yang kedua, ada orang melakukan kemaksiatan tapi yakin Allah melihatnya. Namanya kurang ajar. Ayo. Mana pilihannya? Enggak ada bagi orang ahli iman. Kalau aku bermaksiat meyakini Allah tidak melihat, namanya murtad. Keluar iman. Tapi kalau dia melakukan kemaksiatan yakin Allah melihatnya, makanya kurang ajar. Sehingga bagi ahli iman itu susah untuk melakukan kemaksiatan. Kepleset ia akan tapi mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diadakan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari untuk mengekang kemaksiatan adalah kuatkan keyakinan. Untuk meningkatkan ketaatan adalah juga kuatkan keyakinan itu. Keyakinan akan hukuman Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang mudah mengerem dari kemaksiatan, dan keyakinan akan pahala Allah dan janji Allah, maka itu akan memacu orang untuk melakukan ibadah. Kalau sudah keyakinan itu tumbuh, lihat muncul makna kebahagiaan yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Ini dikisahkan suatu ketika ada seorang ibu. Ada seorang anak muda yang bernama Harithah. Harithah itu seorang pemuda yang waktu itu diseru oleh Nabi Muhammad SAW, siapa mau ikut berperang? Kemudian pemuda itu mengatakan, aku ya Rasulullah. Dan doakan aku mati syahid ya Rasulullah. Didoakan Rasulullah akan mati syahid. Kemudian setelah itu Harithah ini melakukan perang di medan laga, meninggal. Ibunya mendengar bahwasanya Harithah itu meninggal. Apa yang terjadi pada diri sang ibu? Ia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Harithah di mana?" Harithah mati syahid. Aku tidak tanya itu, aku tahu dia mati di medan laga, cuman aku pengen tahu Harithah itu di surga atau di neraka. Kalau di neraka aku akan menangis dan tidak akan berhenti tangisku. Atau dia di surga? Dijawab oleh Rasulullah, bukan sekedar surga, akan tapi di Firdaus, surga yang paling istimewa untuk anakmu Harithah. Kemudian setelah itu orang ini pergi, wanita ini pergi dengan tersenyum dan dengan penuh kebahagiaan. Lihat, yang dilihat apa? Bukan kematian sang anak, akan tapi surga buat sang anak. Lihat, tembus sudah. Jadi pulang itu adalah lihat anak. Yang dilihat adalah kebahagiaan sang anak. Dan kalau orang tua itu faham makna ini, lihat, dia akan lebih mementingkan tentang pendidikan anaknya untuk keselamatan di akhirat. Tapi sekarang banyak orang tua buta. Orang tua buta, lihat, yang penting anaknya itu hidup bahagia, tentrem, terpenuhi kehidupannya, kebutuhannya di dunia, biarpun setelah itu masuk neraka. Buktinya, kalau sudah urusan bab dunia, pendidikan umum, urusan dunia, lihat semangatnya luar biasa. Tapi giliran sekolahan agama, mana kepedulian orang tua? Boleh anak kita menjadi dokter, boleh anak kita menjadi insinyur, tapi tolong, keselamatan mereka adalah di akhirat. Yang perlu kita utamakan, beri pendidikan akhirat, pendidikan keimanan, takut kepada Allah, takut melakukan kemaksiatan. Tapi kelalaian lagi-lagi lain dunia tadi menjadi hijab bagi sebagian orang tua. Sehingga mendidik anak itu yang penting, anaknya pintar urusan dunia, biarpun urusan akhirat tidak mengerti. Bahkan mungkin tidak pernah ditanya tentang sholatnya, mungkin tidak pernah diperhatikan tentang bagaimana ibadahnya. Ini musibah bagi orang tua. Dan bisa saja orang tua yang semacam ini akan masuk neraka sebelum anaknya. Na'udzubillah. Sadarlah wahai para orang tua, di mana anak kita sekolah. Boleh anak kita ngambil fakultas kedokteran, tapi fakultas kedokteran yang kenal Allah, yang bisa menitikkan air mata di saat memohon di tengah malam, yang merasa takut dengan dosa, dan alangkah banyaknya orang semacam ini. Dan semoga kita termasuk bagian anak orang-orang yang semacam ini. Perhatikan pendidikan anak kita. Lihat, pandanglah anak kita adalah untuk kehidupan di akhirat nanti. Lah itu semua ada hubungannya dengan keyakinan. Keyakinan yang dibangun oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Kemudian setelah itu ada pertanyaan bagaimana untuk mengukuhkan keyakinan kita. Untuk mengukuhkan keyakinan pertama adalah memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah banyak berzikir kepada Allah seperti yang pernah dibahas oleh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam hikmah yang kedua, zikir. Jangan tinggalkan zikir gara-gara kamu takut tidak khusyuk, tidak. Berzikirlah biarpun tidak khusyuk. Berzikirlah biarpun belum khusyuk. Biarpun hatimu belum berzikir, tapi lumayan lidahmu sudah berzikir.
Jadi kalau ternyata engkau belum khusyuk, tapi sudah bisa berzikir, maka bersyukurlah kepada Allah. Bahwasanya Allah telah menjadikan lidahmu berzikir. Terus, biasakan dengan zikir. Kemudian sampai meningkat kepada zikir yang berkualitas. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Lihat, ketenangan hati adalah dengan berzikir. Artinya, harus kita tes. Kalau ternyata kita senang berzikir, ini adalah biasa yang ditekuni oleh dunia tasawuf, memperbanyak nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Apakah itu zikir la ilaha illallah atau yang lainnya? Maka berzikir itu adalah menambah keyakinan yang ada di dalam hati kita. Termasuk ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab Al-Munqidh min adh-dhalal atau Al-Iqtisad fil I'tiqad, dalam muqaddimahnya, beliau menjelaskan untuk mengukuhkan keimanan itu adalah dengan banyak membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang luar biasa dahsyat. Dan bukan dengan dialog mantek falsafah. Padahal Imam Ghazali jago falsafah. Beliau adalah jago falsafah. Akan tapi lihat, untuk mengukuhkan kekuatan iman adalah dengan banyak berzikir baca Al-Quran. Anda baca Al-Quran dengan benar, berzikir kepada Allah secara khusyuk dan mengkhusyukkan diri, maka akan diberikan oleh Allah keyakinan di dalam hati kita. Ini penting makna. Kemudian berkumpul dengan orang soleh. Yang ketiga, berkumpul dengan orang baik itu akan membangun keyakinan. Karena apa? Kalau kita berkumpul dengan orang yang tidak soleh, akan sering muncul kemaksiatan melalui mata kita yang kita menyaksikan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Atau kita melihat sesuatu yang Allah murka kepada kita. Jadi berkumpul, ngambil tempat yang baik. Di mana Anda bekerja? Dengan siapa Anda bergaul? Pergi kemana Anda? Bagaimana rumahmu engkau bentuk? Itu semua ada sangkut pautnya. Dengan pengukuhan makna keimanan di dalam hati. Selagi mata jauh dari kemaksiatan, lihat. Telinga jarang mendengar yang haram, mulut pun selalu berbicara yang baik, lihat. Maka ketahuilah, maka hati ini tidak akan mudah kotor. Sebab kalau disebutkan, nanti ada kelanjutan dalam dunia tasawuf itu, hati itu ada punya jendela. Dan dari jendela itulah akan masuk kotoran. Dan jendela yang akan dimasuki oleh kotoran-kotoran hati ya ini, gara-gara melihat jadi kepikiran. Gara-gara dengar jadi kebayang-bayang. Kan begitu. Terus, ini jendela masuk ke hati. Lihat. Makanya ada nih, Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, lihat. Untuk menjauhi dari itu semua, jaga lidahmu. Jaga matamu. Jaga telingamu. Nah ini yang paling penting. Ini loh yang sumber ini. Pintu-pintu kemaksiatan dari sini. Mata, jangan ngentengkan mata. Ghaddul basar makanya, tutup mata. Baiklah, untuk mengukuhkan keimanan adalah duduk dengan orang-orang yang baik. Bahkan kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, "Inda dzikris shalihin tatanazzalur rahmat." Disebut orang soleh saja akan turun rahmat, apalagi bersama orang soleh. Dan termasuk teman baik itu adalah bukan teman hidup, wahai kaum muslimin, hati-hati. Teman yang tidak hidup. Benda mati tapi bisa memberikan sesuatu kepadamu. Televisi, telepon, laptop, apa lagi? Itu semua. Jangan dianggap remeh. Itu juga akan ngeroposi keimanan kita. Itu juga akan mengurangi keimanan kita. Baik, kalau sudah itu coba kita terapkan, maka akan muncul keyakinan-keyakinan ini. Keyakinan semakin kuat. Maka di saat keyakinan semakin kuat, maka nanti akan semakin kita melihat akhirat dekat sekali dengan kita, maka ketaatan akan mudah kita lakukan, kemudian kemaksiatan akan mudah kita hindari. Baik apa? Berzikir memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Minta kepada Allah, wahai zat yang merubah-rubah hati, tetapkan hatiku, lihat. Karena Allah lah yang merubah-rubah hati. Kemudian setelah itu perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an, ayat-ayat suci Al-Qur'an itu akan menguatkan keyakinan di dalam hati kita. Dan ini adanya dalam dunia tasawuf. Berzikir sebanyak-banyaknya. Bukan bid'ah kalau orang membaca la ilaha illallah 1000 kali. Apalagi 100.000 kali. Apalagi 1.000.000 kali. Bukan bid'ah. Zikir apakah sendiri atau bareng-bareng enggak ada masalah. Kalau sendiri takut ngantuk, bareng-bareng enggak apa-apa. Baca sholawat sendiri bagus. Tapi kalau nggak takut ngantuk bareng-bareng. Nah, sebab ada orang akhir zaman mengatakan zikir bersama adalah
bid'ah. Zikir bersama adalah haram. Mana tuntunan dari Nabi yang mengharamkan ini? Nabi SAW menyuruh kita untuk berzikir. Yadhkurun Allah. Dalam salat, sallu. Bersalawatlah kalian. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Sallu alaihi. Bersalawatlah kalian semua. Enggak ada. Sallu. Bersalawatlah kalian munfaridina. Sendiri-sendiri enggak ada. Nabi Allah memerintahkan. Sallu. Bersalawatlah kalian semuanya. Salawatnya bagaimana? Enggak ada guide sini. Enggak ada keterangan sendiri. Enggak ada keterangan bareng-bareng. Cuman dari ayat tersebut, sehatnya jamak. Kalian semuanya. Artinya juga tidak ada ketentuan. Harus sendiri, harus bareng-bareng. Intinya bagaimana kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan lihat. Dengan suara yang menggetarkan hati. Dan zikir, suarakan, perdengarkan kepada orang adalah sesuatu yang baik. Bukan sesuatu yang jelek. Ada sebagian orang dengar zikir sakit. Ayo. Ganggu. Ayo. Zikir di masjid ganggu. Aneh. Masa nama Allah disebut ganggu? Mestinya berbangga ada nama Nabi Muhammad disebut. Makanya kadang kita heran suatu ketika. Berzikir kepada Allah itu boleh di masjid asalkan tidak ganggu orang lain. Cuman kita pengen tahu zikir yang ganggu itu kayak apa. Jerit-jerit itu loh ganggu. Tapi kalau zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pengen tahu siapa yang keganggu. Zikir itu diam-diam aja. Baca diam-diam aja. Kalau diam-diam apa artinya Al-Quran? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin hakiki ini ahli iman. Idza dzukirallah, jika disebut nama Allah, bukan dzakarallah di situ. Ada orang lain menyebut nama Allah lalu dia mendengar bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Jadi ini memang ada sebagian orang yang menghalangi kita berzikir, sudahlah lupakan dia. Kita doakan saja semoga sadar. Masa zikir sendiri bagus. Zikir bareng-bareng bagus. Adalah berzikir, berbanyaklah zikir, baca salawat kepada Rasulullah SAW, membaca Al-Quran. Itu menguatkan keimanan. Kemudian yang ketiga, ini ringkasnya 3 hal itu. Teman yang baik. Lingkungan yang baik. Allah menambah keimanan. Lingkungan yang baik, lihat orang soleh, lihat teman yang baik. Sebab yang namanya penyakit maksiat itu nular. Gak ada sadar orang ketularan itu. Gunjing, nular. Lihat maksiat, nular. Pertama gak pernah lihat. Gara-gara teman yang lihat, akhirnya pengen juga. Masih. Oh, bagus juga dia. Ini maka teman itu penting. Kemudian mohon maaf, wahai para orang tua. Teman yang luar biasa, ngeri adalah justru teman benda mati di saat ini. Allah. Zaman-zaman rusak. Zaman dulu yang namanya TV hanya ada TVRI saja dulu. Dulu TVRI saja. Dan acaranya pun paling Pak Presiden datang ke kampung mana, gitu saja sudah. Cerita tentang apa itu? Pertanian, tambah wawasan pertanian. Tapi sekarang Masya Allah, luar biasa. Film-film yang tidak pantas dilihat oleh anak-anak kecil sudah dilihat. Lah kok begitu sudah pendidikan agama berkurang, anak dikasih fasilitas untuk masuk neraka. Nah, ini harus dipahami hal-hal kayak semacam ini. Baik, jadi teman. Jadi teman itu akan membantu kekuatan iman kita. Teman yang baik, baik teman yang hidup atau teman benda mati. Jangan diremehkan apa yang kau berikan kepada anak-anak Anda itu membangun iman atau tidak. Kalau tidak membangun iman, tidak perlu kita berikan kepada anak kita. Tidak membangun iman. Tidak ada perlunya. Kalau orang tua sadar nih, permasalahannya lagi-lagi orang tua yang nggak menyadari itu, nggak terlihat akhirat di matanya itu. Karena akhirat tidak terlihat di matanya, sudah memberikan sesuatu untuk anaknya, kadang berbahaya untuk anaknya. Dan anak itu nggak terima nanti kalau anak itu masuk neraka, dia hanya berkata, ya malaikat, kenapa kau masukkan aku saja ke neraka? Aku masuk neraka tuh gara-gara itu loh yang dibelikan bapak saya itu laptop tuh. Oh ya bapakmu bawa sekali itu neraka. Harus dikontrol ini. Apa tidak boleh pakai laptop? Bukan tidak boleh, akan tapi hati-hati. Sudah kita beri bekal belum anak kita? Dan kontrol. Intinya kita harus hati-hati di zaman rusak ini. Zaman yang mengerikan ini. Baik, semuanya kembali kepada keyakinan tadi. Orang tua mendidik anak dengan penuh keyakinan. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan selamat cara mendidiknya. Dan kita pun menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan. Maka akan mudah bagi kita untuk menjauhi kemaksiatan.
dan sangat mudah bagi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, senantiasa menambahkan keimanan dan keyakinan sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita selamat, dan itulah yang akan mendapatkan kemuliaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.